Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-13, kelompok 10. Pembahasannya tentang isu sosial dan etika dalam pemanfaatan ICT. Dan hari ini seperti biasa sudah ada 3 orang pemakalah. Ismi Hamidah Rasyad sudah bergabung. Sudah, Bu. Oke, Siti Henfi Sofiola. Oke, sudah bergabung. Dian Putri Kinanti. Sudah, Bu. Oke, baik ya. Nah, hari ini kita mulai presentasi tentang isu sosial dan etika dalam pemanfaatan ICT. Saya akan share materinya. Seperti biasa, kawan-kawan untuk dapat mendengarkan dan memperhatikan hasil presentasi hari ini, materi kita hari ini. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan diharapkan para kawan-kawan untuk perhatikan ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan yang saya hormati Bapak Irwan Alwi Sution selaku dosen mata kuliah sistem manajemen serta Ibu Sri Suci Ayu Sundari selaku asisten dosen dan teman-teman saya yang saya banggakan. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu isu sosial dan etika dalam pemanfaatan digital. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan hari saya Dian Putri Kinanti, moderator dan dua rekan saya, Ismi Hamidah Rasyad dan Siti Henfi Sofiola sebagai pemateri. Hari yang pertama yaitu isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Teknologi juga dapat membawa perubahan yang menciptakan isu-isu sosial yang harus diselesaikan masyarakat. Isu etika dan sosial sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Isu sosial berasal dari isu etika sejalan dengan masyarakat berharap ada di seseorang untuk dapat melakukan masalah etika baik untuk individu maupun masyarakat karena menciptakan peluang-peluang perubahan sosial yang kita mengajak kekuatan distribusi yang ada uang, hak dan kewajiban. Saya Dian Putri sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai 5 dimensi moral era informasi. Nah, adanya isu etika dan sosial di era informasi ini mencakup 5 dimensi moral utama. Di antaranya yaitu ada hak dan kewajiban informasi. Hak dan kewajiban informasi ini merupakan hal yang berkaitan dengan perlindungan privasi seseorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu ada kepemilikan hak dan kewajiban. Kepemilikan hak dan kewajiban ini merupakan hal yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak terwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan.
Karena informasi yang terkomunikasi dapat dengan mudah mengadakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta dan hak paten. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas dan pengendalian. Akuntabilitas dan pengendalian sendiri merupakan hal yang berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak. Selanjutnya yang keempat yaitu ada kualitas sistem. Kualitas sistem ini merupakan hal yang berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Selanjutnya yaitu yang kelima ada kualitas hidup. Yang kita ketahui di era sekarang, komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Selain dari segi negatifnya, pastinya ada segi positif yang terdapat di dalam perkembangan teknologi di zaman sekarang, yaitu seperti internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirimkan email untuk teman-temannya yang jauh dan mempermudah diskusi jika dari jarak jauh. Minggu selanjutnya yaitu ada tren teknologi utama yang memunculkan isu etika. Kita ketahui isu-isu etika telah lama ada sebelum kehadiran teknologi informasi. Isu-isu itu merupakan perhatian yang terus-menerus ada pada masyarakat bebas dimanapun. Ada 4 tren teknologi yang bertanggung jawab atas tekanan-tekanan etika, dan keempatnya terangkum dalam tabel yang ada di PowerPoint ini. Pertama yaitu ada kecepatan komputasi berlipat 2 kali setiap 18 bulan. Pengaruhnya yaitu banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk operasi yang penting. Yang kedua ada biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Pengaruhnya yaitu perusahaan dapat dengan mudah memelihara secara terperinci masing-masing basis datanya. Yang ketiga yaitu ada kemajuan analisis data. Pengaruh yang terjadi yaitu perusahaan dapat menganalisis besar yang diperoleh secara terpisah untuk menggambarkan profil yang terperinci atas perilaku individu. Yang keempat yaitu ada kemajuan jaringan dan internet. Pengaruh yang muncul yaitu menyalin data dari suatu lokasi yang lain dan mendapatkan data pribadi dari lokasi yang menjadi sangat mudah. Selanjutnya yaitu ada konsep-konsep dasar dari isu etika dan sosial dalam informasi masyarakat. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab atau disebut juga dengan responsibility, adalah sebuah elemen yang penting dari tindakan etika. Tanggung jawab berarti bahwa Anda menerima semua biaya, kewajiban, dan keharusan yang akan muncul sebagai konsekuensi dari keputusan yang Anda buat. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu ciri-ciri sistem dan institusi sosial, yaitu berarti ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggungjawaban secara global itu sistem politik di mana badan hukum berada pada tempatnya yang mengizinkan individu untuk dipulihkan dari kerusakan dan kerugian yang dibuat oleh pelaku itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada liabilitas, tadi disebut
Proses hak adalah fitur terkait masyarakat yang diatur secara hukum dan merupakan proses yang diketahui dan dipahaminya hukum, serta ada kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan secara benar. Saya Ismi Aminah Rashid sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan menjelaskan materi berikut. Baik, saya akan menjelaskannya. Ketika dihadapkan pada situasi yang tampaknya memunculkan isu etika, dalam menganalisis terdapat 5 langkah berikut untuk mengatasinya, yaitu yang pertama ada identifikasi dan jelaskan faktanya secara jelas. Yang kedua, definisikan konflik atau dilemanya atau identifikasi nilai-nilai luhur yang terlibat. Yang ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, identifikasi pilihan yang dapat Anda ambil dengan beralasan. Yang kelima, identifikasi potensi konsekuensi dari pilihan Anda. Selanjutnya ada 6 prinsip etika kandidat. Yang pertama ada perlakuan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. Yang kedua, jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan oleh semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. Yang ketiga, jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. Yang keempat, ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih benar atau luhur. Yang kelima, ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Yang keenam, asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pernyataan khusus yang lain. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi. Dampak positifnya adalah sebagai media yang dapat menghemat biaya. Lalu internet sebagai media komunikasi. Menjadi media pendidikan, media untuk mencari informasi atau data, dan juga memberi kemudahan untuk bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Ada pula dampak negatifnya, yaitu yang pertama adalah penggunaan komputer yang bertujuan untuk memperingan dan mempercepat pekerjaan. Adanya kemungkinan penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi. Perlindungan terhadap hak cipta seseorang sulit diwujudkan. Yang keempat, ketergantungan pada komputer menimbulkan kelemahan bila listrik mati atau komputer terserang virus, maka data tidak dapat diakses. Yang kelima, perjudian. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok ini. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sudah sama-sama kita dengar hasil presentasi dari kelompok 10. Maka untuk itu kita mulai buka sesi tanya jawab ya. Sesi pertama di 3 orang penanya yang nanti ditampung oleh pemakalah. Dan seperti yang dipesankan oleh Pak Irwan minggu lalu, jadi setiap yang bertanya untuk dapat mengaktifkan kameranya. Oke, silakan kepada Siti Henvy untuk bisa dipandu diskusi hari ini. Baiklah, dengar Bu, apakah baiklah di sini udah dengar nggak? Dengar. Baiklah di sini ingin membuka sesi tanya jawab. Baiklah, terima kasih untuk Ibu pembimbing, yaitu Ibu Sri Suci Ayu Sundari.
Di sini kami dari kelompok 10 ingin membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan di raise hand. Kami akan membuka, untuk sesi pertama kami akan membuka 3 pertanyaan. Baik, silakan. Baik, untuk Saudara Arya Arianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Arianto dari kelompok 8 ingin bertanya. Tadi kan di video ada dijelaskan mengenai prinsip etika kandidat. Pada poin yang kelima itu kan dituliskan bahwa ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Jadi pertanyaan saya itu, apakah biaya yang paling sedikit ini tidak berpengaruh buruk bagi perusahaan, sedangkan untuk menghasilkan suatu barang yang bagus itu kita harus memiliki biaya yang besar untuk terciptanya kualitas yang bagus. Terima kasih. Jadi pengaruh buruk untuk Selanjutnya, nggak bisa? baik, untuk Saudari Arianto boleh diulang pertanyaannya biar Tadi kan di video ada dijelaskan mengenai prinsip etika kandidat. Pada poin yang kelima itu kan dituliskan bahwa ambil sebuah tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. Jadi pertanyaan saya itu, biaya yang paling sedikit ini apakah tidak berpengaruh buruk bagi suatu perusahaan? Sedangkan untuk menghasilkan kualitas yang bagus itu kita harus mengeluarkan biaya yang besar agar kualitasnya itu sesuai dengan biaya yang kita keluarkan. Semakin banyak semakin banyak biaya yang kita keluarkan, maka kualitas barangnya itu semakin bagus. Atau bagaimana? Terima kasih. baik, terima kasih untuk Saudara Arya Arianto. Selanjutnya yaitu ada Saudara Riko Almanda, dipersilahkan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Almanda, izin bertanya. Di era perkembangan zaman saat ini, banyak kita temukan berita ataupun isu-isu panas ataupun hoaks yang belum jelas kebenarannya. Di mana hal tersebut sering kita temui di internet, salah satunya di dalam media sosial. Nah, pertanyaan saya, sebagai pengguna internet yang baik dan benar, bagaimana etika yang harus kita lakukan agar menjadi pengguna internet yang baik dan benar? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Riko Almanda. Selanjutnya yaitu ada Saudara Arfiandi Syahputra, dipersilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfiandi Syahputra, izin bertanya. Dalam pemanfaatan ICT tentu ada pengaruh baik dan juga buruknya. Nah, terus menurut kalian, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga ICT membawa pengaruh yang buruk bagi penggunanya? Baik, itu saja. Terima kasih. Baik, di sini kami untuk sesi pertama, kami telah menampung 3 pertanyaan. Beri kami sedikit waktu untuk memikirkan jawabannya. Terima kasih.
Oke, sudah ada 3 pertanyaan ya dari Arya Rianto, Riko Armanda, sama Ardiandi. Jadi saya harap kawan-kawan yang lain bisa untuk mendengarkan pertanyaannya juga, dan nanti juga bisa disanggah atau ditambahkan dari jawaban pemakalah. Sudah bisa pemakalah hari ini? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ari Arianto. Mohon maaf sebelumnya, Bu, kamera saya agak bermasalah. Yaitu pertanyaannya yang dapat saya ambil lagi. Apa yang dimaksud dengan biaya yang paling sedikit? Nah, dan bukannya biaya yang tinggi itu akan mempengaruhi kualitas dari barangnya, dan jadi apakah dengan biaya yang sedikit itu tidak berpengaruh buruk bagi prinsip etika kandidat tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan biaya yang paling sedikit itu. Dalam sebuah perusahaan pasti ada namanya dampak positif dan negatifnya, seperti misalnya keuntungan dan kerugian. Nah, di dalam usahanya setiap perusahaan pasti inginnya mendapatkan keuntungan, bukan kerugian. Di sini biaya paling sedikit ini diambil karena jika terdapat resiko besar yang terjadi dalam suatu perusahaan itu sendiri tidak mengalami kerugian yang sangat drastis, dan dan dengan pertanyaan yang semakin tinggi biaya dari model yang dikeluarkan, semakin bagus kualitasnya. Nah, di sini dalam suatu perusahaan belum tentu dengan modal sedikit itu tercipta suatu barang yang kualitasnya tinggi. Kadang-kadang ada di sebuah perusahaan mereka mengambil modal yang sedikit tapi kualitasnya itu bagus, dan ada juga yang di suatu perusahaan mengambil modal yang tinggi itu kualitasnya bisa buruk, jadi tidak berpatok dengan kualitas. Di sini biasanya suatu perusahaan itu untuk menghasilkan kualitas yang bagus yaitu dengan memiliki pengerja, kita sebut juga pengerja yang memiliki etika yang bagus dan memiliki potensi yang bagus. Jadi itu merupakan faktor utama atau salah satu faktornya yang dimiliki perusahaan untuk menjadikan kualitas yang ada pada perusahaan itu bagus gitu. Dan yang pertanyaan selanjutnya yaitu apakah dengan biaya yang sedikit itu tidak berpengaruh buruk bagi prinsip etika kandidat. Nah, jadi prinsip ini itu merupakan sebuah aturan sebelumnya atau bisa disebut juga dengan penyelesaian sebuah masalah dari perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya dengan kita tahu masalah dari perusahaan tersebut, si perusahaan tersebut itu mengadakan analisis dari namanya masalah tersebut, seperti dengan mengidentifikasi masalah,
dengan mengidentifikasi masalah yang ada, membuat definisi-definisi tentang masalah itu, dan akhir dari analisa tersebut itulah munculnya sebuah namanya prinsip atau aturan yang dibuat dari perusahaan itu tersebut untuk menjawab masalah atau menemukan jawaban dari masalah itu tersebut. Jadi si biaya yang sedikit ini itu tidak berpengaruh. Itu merupakan jawaban dari permasalahan etika itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Gimana Saudara Arya Arianto, bisa diterima jawaban saya? Baik, cukup jelas. Oke, baik. Pertanyaan Arianto yang sudah dijawab oleh Siti Henty, saya kembalikan kepada Dimas Fatur, masih bergabung. Mana sebentar ya, Bu? Kameranya. Ya, Bu. Oke, bisa kamu jelaskan kembali apa yang disampaikan oleh Siti Henty tadi yang bisa kamu ambil dari pertanyaan Arianto? Yang bisa saya ambil dari tadi yang dijelaskan sama Siti Henty itu, apakah biaya yang sedikit tidak berpengaruh dalam suatu perusahaan? Yang saya ambil tidak, karena jika dalam risk besar yang terjadi dalam perusahaan yang drastis dan semakin tinggi, biaya semakin bagus kualitasnya. Kadang-kadang sebuah perusahaan yang biayanya rendah dapat menghasilkan kualitas yang bagus. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang perusahaan juga bisa menghasilkan kualitas yang buruk dari biaya yang besar diakibatkan oleh pembuat atau perancang dalam perusahaan tersebut yang kurang profesional. Menurut saya itu aja, Bu. Oke, terima kasih Dimas Fatur. Oke, Siti Henty lanjut. Pertanyaan selanjutnya dijawab oleh siapa? Baiklah, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan saudara di Kalmanda ya, akan dijawab oleh Ismi Hamidah Rashid. Ismi Hamidah Rashid, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Riko Almanda. Bagaimana etika yang baik atau dapat kita terapkan sebagai pengguna media sosial yang baik dan benar? Menurut saya, saat kita mendengar isu-isu panas yang belum jelas kebenarannya, solusinya adalah agar tidak langsung mempercayai berita yang belum jelas kebenarannya, dan mencoba mencari fakta atau memvalidasi berita tersebut. Adapun etika yang baik yang dapat kita terapkan sebagai pengguna media sosial, yang pertama, gunakan media sosial sebagai kebutuhan dan tidak menyalahkan media sosial sebagai tempat kekerasan dan pornografi. Yang kedua, memakai kata-kata yang sopan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, gunakan informasi sebagai informasi yang bermanfaat. 4, jauhi akun-akun yang tidak baik dan memberi pengaruh buruk pada penggunanya. 5, jadilah pengguna media sosial yang bisa membedakan hoax dan fakta. Itu saja. Apakah Riko Almanda bisa menerima jawaban saya? Baiklah, terima kasih kepada Ismi Hamidah Rashid atas jawabannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ismi. Pertanyaan Riko Almanda, saya kembalikan kepada Rizky Hairuna. Pertanyaan Riko sudah dijawab oleh Ismi Hamidah. Pada Rizky Hairuna, bisa kamu jelaskan apa yang kira-kira menurut kamu terkait pertanyaan Riko Almanda tadi? Bentar, Bu. Selama perkuliahan, saya harap kawan-kawan udah ready ya. Baik itu perempuan, walaupun kameranya mati, tapi harus udah ready, udah rapi, kayak mana kuliah biasanya. Laki-laki juga kayak gitu, jangan nanti pas udah saya panggil, baru sibuk mau pakai jilbab, mau rapiin rambut.
Jadi kuliahnya walaupun melalui Zoom, saya harap kawan-kawan sudah ready dan sama seperti biasa gimana kuliah offline. Oke, silakan Rizky Herina. Jadi etika yang benar dalam bersosial media yaitu tidak dengan mudah mempercayai berita-berita yang beredar. Adapun etika yang bisa diterapkan yaitu dengan memakai bahasa yang sopan dan tidak menghindari penyebaran pornografi dan sara, menghindari akun-akun yang tidak jelas. Itu saja, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan dari saudara Arfi Putra akan dijawab oleh teman saya yaitu saudari Dian Putri Kinanti. Untuk saudari Dian Putri Kinanti dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arfi, yang dimana pertanyaannya, dalam pemanfaatan ICT tentu ada pengaruh baik dan juga buruknya. Terus jika benar, menurut kalian faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga ICT membawa pengaruh yang buruk bagi penggunanya? Jadi, faktor buruknya yaitu yang pertama, adanya kemungkinan penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, perlindungan terhadap hak cipta seseorang sulit diwujudkan. Yang ketiga, tidak adanya pedoman pasti sehingga bisa memunculkan hal-hal yang bersifat abu-abu atau tidak jelas. Yang keempat, kebiasaan individu. Yang kelima, lingkungan seperti tempat pekerjaan, pertemanan, dan lain-lain. Yang keenam, pengaruh komunitas. Baik, itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima oleh saudara Arfiandi? Baik, jawabannya cukup jelas. Terima kasih. Oke, baik. Sudah dijawab oleh Dian Putri ya pertanyaan Arfiandi, maka saya kembalikan kepada Muhammad Syafi'i Mustafa. Ada? Ada Muhammad Syafi'i? Muhammad Syafi'i nggak hadir ya hari ini? Oke. Wildani ada? Ada Wildani? Ada, Bu. Halo, Bu. Halo. Apa Muhammad Syafi'i? Tadi saya dari kamar mandi, Bu. Oke, silahkan Wildani Nastian. Baik, menurut saya dalam pemanfaatan ICT itu ada pengaruh baik dan buruknya. Seperti pengaruh buruknya yaitu korupsi karena kebutuhan individu atau bisa disebut dengan motif ekonomi, lingkungan seperti tempat kerja, pengaruh komunitas, terus ada juga yaitu perlindungan hak cipta yang sulit untuk diwujudkan, tidak ada pedoman pasti sehingga tidak jelas, dan pengaruh komunitas. Menurut saya itu, Bu. Oke, terima kasih. Coba Muhammad Syafi'i. Bisa? Muhammad Syafi'i. Iya, bentar ya, Bu. Coba aktifkan kameranya.
Silahkan. Jadi dalam pemanfaatan ICT tentu ada pengaruh baik dan juga buruknya. Nah, terus jika benar, maaf. Bentar ya, Bu. Tadi soalnya apa yang mempengaruhi sehingga itu membawa pengaruh yang buruk ya? Iya. Karena kebutuhan individu atau motif ekonomi. Tidak adanya pedoman pasti sehingga bisa memunculkan hal-hal yang bersifat tidak jelas. Lingkungan seperti tempat pekerjaan, pertemanan, dan lain-lain. Mungkin itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Oke ya, udah 3 pertanyaan, sudah dijawab juga ke makalah. Silahkan, ada lagi pertanyaan kira-kira? Coba Siti Yanti dipandu. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi pertanyaan kedua, yaitu untuk 2 orang penanya. Dipersilakan untuk Saudara Ahmad Asmi Berutu. Baik, pertanyaan saya yaitu, udah dengar ya suara saya? Sedikit dikuatin, Saudara Asmi. Oke, udah dengar suaranya ya? Oke, baik. Oke, berkaitan dengan pertanyaan Riko tadi, di mana bagaimana cara kita menjadi pengguna sosial media yang baik dan benar. Nah, beberapa tahun lalu kita cukup serius dalam mengatasi isu-isu etika dan moral dalam hal-hal seperti ini. Namun saat ini semakin banyaknya orang yang melanggar etika dan moral, sepertinya kita nggak terlalu peduli lagi nih kayak dulu gitu kan. Dan justru malah banyak yang menikmatinya gitu. Seperti konten-konten tidak baik di media sosial, bisa jadi yang vulgar atau berita-berita fitnah dan lain sebagainya. Justru kita kalau di zaman sekarang itu justru bukannya lagi menangkal, tapi malah menikmati hal-hal seperti itu gitu. Nah, lantas jika seperti ini kasusnya, etika dan moral yang beredar di masyarakat, bukankah namanya etika dan moral yang beredar di masyarakat ini berubah seiring perkembangan zaman? Lalu bagaimana pandangan kita sebagai mahasiswa menyikapi hal seperti ini? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Asmi Berutu. Di sini ada yang ingin bertanya lagi teman-teman, untuk 1 orang penanyaan lagi. Dipersilakan. Udah, 1 pertanyaan aja, silahkan sama kalah. Baiklah, sepertinya tidak ada. Beri kami sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Asmi Berutu. Pertanyaan Azmi tadi saya kira sambungan atau lebih mempertegas pertanyaan dari Riko Almanda ya. Tadi sudah dijawab oleh Ismi Hamidah. Jadi mungkin bisa lebih dipertegas lagi jawabannya atau diperkuat. Terkait bagaimana kita sebagai user ICT menjadi user yang baik dan benar di dalam banyaknya berita-berita hoax, terus banyaknya konten-konten yang tidak baik. Nah, bagaimana kita sebagai user menjadi user yang baik dan benar? Lalu ada lagi Bu, itu Bu lanjutannya.
Lantas berarti kan etika dan moral yang beredar di masyarakat seperti berubah seiring perkembangan zaman gitu. Karena justru kita malah menikmatinya gitu. Nah, Kesannya gitu. Dan itulah yang dia menjadi salah satu dampak negatif dari perkembangan ICT. Jadi dampak negatifnya itu salah satunya itu kehidupan sosial. Jadi kita sebagai user terlalu bergantung, semakin berkembangnya zaman, semakin bergantung dengan ICT, semakin bergantung dengan teknologi sosial media. Jadi kayak ada istilah yang dengan adanya gadget sekarang atau makin banyaknya sosial media, justru jadinya kehidupan sosial kita menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu. Jadi terkait pertanyaan Azmi itulah menjadi salah satu kelemahan atau dampak negatif dari ICT terkait pertanyaan Arfiandi tadi. Gitu. Jadi pemakalah mungkin bisa menjawab ke arah bagaimana nih kita sebagai user atau kita nih sebagai mahasiswa SI yang mungkin belajar itu, bagaimana peran kita agar kita tidak terikut dalam situasi atau dalam keadaan yang mungkin yang disebutkan oleh Azmi tadi. Udah bisa pemakalah? Untuk ditanggapi jawaban Azmi? Ya, pertanyaan Azmi? Tadi pertanyaannya bagaimana kita sebagai seseorang atau mahasiswa yang sudah paham teknologi ya Bu, untuk menanggapi isu-isu yang terjadi di media sosial. Ya, nanti jawabannya arahnya ke sana. Tapi pertanyaan Azmi tadi kan kita sebagai pengguna. Pertanyaan Azmi tadi kan lebih mempertegas. Ya. Yaitu dengan cara meningkatkan masing-masing dari kita harus meningkatkan kesadaran kita mengenai apa itu isu yang terjadi dengan cara menganalisis isu-isu yang terjadi dan tidak mudah percaya tentang isu-isu yang ada, seperti kan banyak seperti hoax. Nah, jadi kita sendiri itu tidak bergantung pada, kan hoax itu seperti hoax misalnya kan Bu. Nah, hoax itu biasanya terjadi karena satu pemikiran aja yang kita tangkap, sedangkan dia belum tentu tahu apa isi atau makna dari permasalahan tersebut. Nah, kita itu yang pertama, jangan mudah percaya oleh satu pemikiran aja. Kita harus mengerti seperti melakukan musyawarah atau melihat dari sisi satu dengan yang lainnya, kayak gitu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi, yang pertama mengidentifikasi, yang kedua itu kita harus menganalisis masalah tersebut supaya kita mengerti apa pokok dari permasalahan tersebut, bagaimana permasalahan itu terjadi, dan dari situ kita bisa mencari solusi yang ada dengan sikap yang efektif, lebih efisiensi dengan solusi atau yang mengetahui jawabannya yang lebih efisiensi lagi, lebih spesifiknya kayak gitu. Baiklah Bu, segitu dari pemikiran kami, saya sekelompok. Baiklah, gimana Saudara Azmi, atau ada sanggahan atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Jujur saya kurang mengerti sama penjelasan Anda. Soalnya dibandingkan media yang dibilang hoax itu, saya lebih tertarik gimana perkembangan zaman ini mampu menggeser justru nilai-nilai etika dan sosial dalam kita bermasyarakat. Jadi misal gini loh, kita itu di zaman dulu sebelum misalnya
kita sebut aja lah mereknya TikTok menyerang gitu kan. Nah, Oke. sebelum TikTok menyerang, itu kita konten-konten seperti yang vulgar atau hal-hal yang tidak baik di media sosial itu bisa lebih kita filter gitu. Namun sekarang kita justru lebih menormalisasi, bahkan bukan hanya menormalisasi, kita menikmatinya gitu. Saya bertanya, pandangan kita sebagai mahasiswa terkait hal tersebut itu apa gitu. Dan bagaimana kita menyikapi hal yang seperti itu? Kalau hal-hal seperti itu dibiarkan terus, ya justru etika akan berubah ke hal yang tidak baik gitu. Justru etika ini bakal hilang. Isu-isu sosial ini bisa jadi bakal hilang, udah nggak dianggap lagi gitu sama orang-orang. Oke, bagaimana pemakalah? Sebentar Bu, kami lagi memahami pertanyaannya. Ya Bu. Kalau menurut saya ya, sebenarnya pertanyaan Ahmad Azmi itu tidak hanya sebatas dilemparkan atau dipertanyakan dengan pemakalah aja, tapi kepada kita semua yang hari ini berperan dan sebagai user dari ICT itu sendiri, sebagai pengguna. Jadi pertanyaan Azmi sebenarnya nggak semata-mata hanya diperuntukkan untuk pemakalah, lalu pemakalah menjawab, lalu Azmi merasa puas atau tidak puas, menerima atau tidak menerima. Jadi nggak hanya sebatas itu, tapi juga kepada kita semua yang ada di Zoom meeting ini, pada kawan-kawan semua, ya kita sama-sama mengupgrade atau mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menjadi user yang baik? Apakah kita sudah menggunakan atau memanfaatkan ICT itu dengan etika atau prinsip-prinsip yang sudah ditentukan atau yang etika yang baik atau benar? Gitu. Izin menjawab Bu ya. Oke, boleh, silakan Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa kita harus menanggapinya pertama-tama atau terlebih dahulu diri kita sendiri. Sebelum kita mengedukasi orang lain, alangkah baiknya kita mengedukasi diri kita sendiri dengan stop men-scroll konten-konten seperti itu, karena dari apa yang algoritma sistem tentang TikTok, semakin banyak yang kita cari, semakin banyak yang kita tonton, akan semakin sering keluar. Dan kalau bisa konten-konten tersebut kita laporkan agar tidak makin banyak dan tidak dinormalisasikan tadi konten-konten seperti itu. Baru kita bisa mengedukasi kepada orang lain atau masyarakat. Menurut saya seperti itu, Bu. Izin menambahkan, Bu. Boleh, silakan Salman. Ya, saya setuju dengan pendapat dari saudara Andra, Bu. Karena sistem TikTok ataupun media sosial itu sama seperti sistem yang ada di YouTube, Bu. Seperti sistem pencarian atau sistem yang ingin kita kelola atau ingin yang kita eksplorasi. Contohnya, misal kita sering mencari hal hiburan ataupun komedian, pasti beranda dari YouTube ataupun dari algoritma yang sistem yang dijalankan oleh internet itu pasti muncul hal yang sedemikian. Jadi, ibarat kalau misalkan kita ingin terhindar atau mengelakkan seperti itu, kita bisa saja melakukan pelaporan atau report terhadap konten yang tidak terhadap konten yang tidak kita inginkan atau konten yang tidak ingin kita temui lah. Nah, jadi ibaratnya kalau kita tidak mau, cukup kita laporkan. Ibarat di pemilihan untuk report, alasan dari report akunnya itu kan ada beberapa pilihan tuh. Nah, jadi di setiap sosial media pasti ada hal yang seperti itu untuk melakukan report atau sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, jadi jika sudah melakukan hal demikian, maka algoritmanya akan tersusun kembali sesuai minat dan sesuai hal yang kita kelola. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, ya, karena itu menjadi salah satu kelemahan dan
fenomena yang terjadi saat ini gitu kan, dengan adanya perkembangan ICT. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa, terkhusus kalian mahasiswa SI yang sudah belajar tentang isu sosial, yang sudah belajar tentang etika memanfaatkan atau menggunakan ICT, sudah belajar sudah belajar tentang teknologi kayak gitu. Jadi kita kelemahannya yaitu tadi, kita nggak bisa memfilter konten-konten yang ada. Kita cuma bisa memfilter diri kita sendiri dan mengedukasi diri kita sendiri. Nggak bisa juga kita salahkan kenapa bisa ada konten negatif di satu sosial media tiba-tiba muncul. Nah, itu justru menjadi pelajaran bagi kita sendiri bahwa oh ini konten nggak baik. Oh ternyata di sosial media itu bisa aja orang men-share hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif kayak gitu kan. Nah, jadi kita kembalikan ke diri kita sendiri bahwa oh aku udah belajar tentang isu sosial, aku udah belajar tentang etika pemanfaatan ICT. Seharusnya sebagai user aku harus begini. Dan ketika kita misal gitu kan kalian membuat sebuah aplikasi atau program, jadi bisa menjadi evaluasi kalian gitu. Bagaimana supaya aplikasi ini tidak muncul iklan-iklan atau konten-konten yang negatif kayak gitu. Jadi kita bisa kembalikan lagi ke pengetahuan kita dan mengaplikasikan pengetahuan kita atau ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Gitu. Jadi kita emang nggak bisa memfilter dan menghindari hal-hal itu seperti yang dibilang Azmi. Berarti semakin merosot gitu kan, makin merosot yang dulu terjadi, yang pernah terjadi seperti pemberitaan hoax, apa segala macam, konten-konten yang tidak baik kayak gitu, dan terjadi lagi sekarang dan kurang mendapatkan perhatian gitu. Itu terjadi karena kita nggak bisa menghindari itu gitu. Bukan persoalan semakin merosot atau kurang perhatian, tapi memang kita tidak bisa menghindari itu. Nah, itulah menjadi salah satu kelemahan dari ICT dan teknologi. Oke, ada lagi kira-kira mau didiskusikan, menambahi atau menyanggah? Dan di teknologi itu dengan adanya ICT dan sosial media timbul dalam kehidupan sosialnya itu manipulasi. Seperti kalau misalnya nih kan misalnya kita punya akun Instagram. Orang lain selalu berpikir bahwa oh dia di Instagram cantik. Kenapa? Karena pakai filter. Nah, jadi kan dari situ aja kita bisa menyimpulkan bahwa oh ternyata sosial media itu, teknologi itu dalam kehidupan sosial bisa dimanipulasi. Orang yang tadinya terlihat biasa aja bisa kelihatan cantik gitu. Jadi berbeda antara dia di sosial media dengan dia yang di kehidupan nyata. Kita nggak bisa salahkan orangnya. Kenapa? Karena sudah begitu memang teknologi sekarang. Gitu. Dan terkait hoax tadi, bagaimana kita menyikapi berita-berita hoax itu, ya saya rasa kalian sudah bisa menjawabnya masing-masing kan. Pertama kita harus mencari sumber yang terpercaya. Ketika kita membaca satu konten atau melihat satu konten, kita rasa itu kayak, benar nggak ya? Emang kayak gini ya? Nah, ketika itu timbul dalam perasaan kita, pasti kita punya rasa ingin tahu. Jangan langsung kita telan bulat-bulat, oh ternyata benar kayak gitu kan. Misalnya terkait berita pemerintahan atau terkait tentang misalnya gosip-gosip selebritis kayak gitu kan. Nah, kita sebagai mahasiswa jangan telan bulat-bulat beritanya, harus kita cari dulu sumber terpercaya. Kalau misalnya kita nggak tahu sumber kebenaran itu dari mana, stop di kita beritanya. Jangan kita ikut-ikut menyebarluaskan. Udah kita nggak tahu, kita sok-sok tahu, malah kita mengikut menyebarluaskan. Nah, itulah jadi hoax-nya nggak terputus. Jadi ketika kita mendapatkan atau melihat, membaca sebuah konten, kalau misalnya kita rasa sumbernya kita juga nggak tahu dari mana asalnya dan kita ragu, maka berita itu stop di kita. Dan kita sebagai mahasiswa harus mencari tahu sumbernya dari mana. Ini berita benar nggak ya kira-kira? Kalau ternyata emang nggak benar, kita udah mendapatkan sumbernya, berarti itu hoax, beritanya hoax. Gitu. Oke, ada lagi kira-kira?
mendiskusikan terkait isu sosial dan etika pemanfaatan ICT? Bu Izid, Bu, jadi kalau misalnya dampaknya kena sama anak-anak gimana, Bu? Apalagi kan sekarang orang tua sekarang demi anaknya tidak menangis, HP itulah menjadi solusi utamanya, Bu. Ya, oke. Nah, itulah problem dan fenomena yang terjadi saat ini kan. Bahkan anak-anak pun sekarang udah candu dengan teknologi. Nah, masuk lagi dalam kelemahan teknologi karena memang sesuatu itu kalau dibuat ketika ada kelebihannya pasti berdampingan dengan kelemahannya, sisi negatifnya. Kalau terkait anak-anak itu kita kembali lagi pada edukasi dan pendidikan ya. Kayak apa ya, orang tua atau kita misalnya punya adik atau keponakan atau bahkan mungkin anak kita. Ya kita lah sebagai orang tua yang mungkin sudah paham kalau namanya anak-anak kan yang paling dia melihat YouTube, mainan. Kadang kan muncul konten-konten gitu atau anak-anak sekarang udah pada main TikTok, malah lebih jago main TikTok-nya gitu kan. Nah, kita lah sebagai orang yang memang sudah apa ya, paham tentang sosial media, tentang pemanfaatan atau penggunaan ICT, kita lah yang bisa mengedukasi atau membatasi gitu. Supaya ya anak-anak walaupun main gadget tapi tetap harus diawasi gitu. Jangan dilepas kayak gitu. Karena kan mereka nggak paham dan mereka belum bisa memfilter mana konten yang baik untuk ditonton, mana konten yang tidak baik untuk ditonton kan? Ya kayak gitu. Kembali lagi kepada pendidikan, edukasi atau pemahaman kepada anak-anak. Jadi oh nggak boleh ya main TikTok, nah gitu. Nonton yang lain aja gitu atau dikasih main YouTube. Ya udah saranin konten atau film apa yang mengedukasi anak-anak gitu. Misalnya kartun Upin Ipin atau apa gitu. Mungkin itu. Ada lagi Baik, Bu. kira-kira Terima kasih, Bu. yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya untuk materi hari ini. Nah, jadi sebelum saya tutup, karena juga kita sudah berdiskusi tadi ya, jadi saya rasa terkait isu sosial dan etika pemanfaatan ICT, saya rasa kawan-kawan sudah paham terkait isu dan etika kita sebagai user, sebagai pengguna ICT. Kalian juga harus pandai-pandai dalam menggunakan sosial media, dalam menyerap berita, atau menerima sebuah berita, atau melihat suatu konten. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih saya kepada pemakalah hari ini yang sudah sudah membawa diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah bertanya, yang sudah menanggapi. Hari ini saya nggak hadir semua ya, karena di sini partisipannya ada 36, kalian ada 35, saya 1, oke ya. Nah, satu lagi terkait nilai MIT-nya. Jadi kemarin saya sudah lihat semua hasil MIT kawan-kawan, draft papernya saya sudah lihat semua, dan kemarin juga Pak Irwan, saya juga udah cek, sudah beberapa, tapi belum semua ya, beberapa sudah saya lihat. Udah semua saya lihat, cuman ada beberapa yang belum saya nilai, ada beberapa sudah saya nilai. Jadi nanti masukan-masukannya dan penilaian-penilaian itu nanti bakal saya share ke Pak Irwan akan share ke kalian, maka itu menjadi bahan kalian perbaikan papernya, perbaikan draftnya agar menjadi satu artikel, nanti saya akan kasih komentar di setiap artikel, di setiap draft kawan-kawan, jadi nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri hasil draftnya itu apa aja komentarnya, di mana kekurangannya. Masih banyak memang kekurangan di draft kawan-kawan itu, tapi nggak apa-apa, namanya kita juga belajar kan, dan ini baru pertamanya untuk tugas di mata kuliah ini. Kan nanti mungkin insya Allah dalam minggu ini saya selesaikan komentar dan penilaian terhadap MIT-nya, nanti mungkin di-share sama Pak Irwan, jadi kawan-kawan bisa lihat, bisa perbaiki menjelang nanti kita UAS ya. Berapa pertemuan lagi kita UAS? Sekitar 4 ya, 13, 14, 15, sekitar 3 pertemuan lagi ya, karena kita pemakalah 2 pemakalah lagi yang belum maju. Oke, insya Allah nanti saya selesaikan di hari Jumat, nanti Pak Irwan bisa share ke kalian, kalian bisa perbaikan. Mungkin itu saja untuk kita hari ini.
Dan terkait tugasnya itu, kalau ada yang mau dipertanyakan lagi nanti bisa japri Pak Irwan atau japri saya. Kita diskusi via chat WhatsApp saja ya. Oke, terima kasih saya untuk hari ini. Sebelum saya tutup, boleh diaktifkan semua kameranya. Kita akan absen. Ya. Oke. Saya satu. Satu, dua. Bentar ya. Oke. Tutup lagi. Satu, dua. Oke, udah. Terima kasih saya untuk hari ini. Diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat-sehat agar bisa menjalankan perkuliahan seperti mana biasanya. Sampai bertemu minggu depan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.